Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائمين فرحتان يفرحون بهما فرحتون عند الإفطار فرحتون بلقاء ربهم. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bangkitkan puji serta syukur kita Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan senantiasa Allah berikan kita umur, Allah berikan kita waktu untuk kita berikan kesempatan untuk puasa di bulan Ramadan ini. Salawat kita salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'innya. Semoga nanti di yaumul qiyamah kita mendapat syafaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah pada malam ke-7 insyaallah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amalan ibadah kita dari tadi subuh, salat subuh, dari tadi sahur, kemudian kita salat subuh, kemudian kita menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, kemudian sampai di akhir kita tutup dengan salat tarawih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ataupun menjadi sebuah wasilah sebagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di satu hari malam ini. Allah terima ibadah kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita sama-sama bahwa di bulan suci Ramadan ya, sebagaimana kita baca bahwa bulan suci Ramadan adalah di mana syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Qur'an, dan inilah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan beritahu kepada kita bahwa di bulan ini banyak sekali kemuliaan, di bulan ini banyak sekali keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Baik itu dari amalan yang di amalan sunnah saja Allah lipat gandakan. Kemudian amalan wajib pun Allah lipat gandakan. Allah terima ataupun sunnah yang Allah berikan, ya ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, sunnah itu Allah lipat gandakan, Allah sama ratakan dengan wajib. Apalagi kita melaksanakan yang wajib, Allah akan lipat gandakan berkali-kali. Alhamdulillah, pada kultum singkat kali ini insyaallah kita akan bahas di mana kemuliaan ya, sebagaimana kita lihat di judul ya, kemuliaan di bulan suci Ramadan. Ini hadis saya sampaikan ya, hadis dari Abu Hurairah, diriwayatkan dari Imam Bukhari bahwa kullu amali bani Adam yudha'afu wal hasanah asyru amthaliha ila 70 mi'ah. Seluruh amalan kebaikan manusia, kullu amalin, seluruh amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan menjadi 10, asyru amthaliha, menjadi 10 kebaikan ila 700 sampai 700 kali lipat. Ya, kemudian Allah taala berfirman, kecuali puasa katanya, sebab pahala puasa adalah untukku. Wa ana ajri bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya.
ia orang yang telah meninggalkan syahwat dan makannya karenaku. Inilah dimana ketika Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita bahwa saum ini adalah saum ibadah yang tidak terlihat. Ya, kalau kita bedakan dengan sholat, kalau kita bedakan dengan zakat, kalau kita bedakan dengan ibadah-ibadah haji yang lain, itu semua terlihat. Kita lihat ibadah haji terlihat. Ya, ibadahnya, sholatnya, kemudian pergi ke hajinya, dia terlihat. Kemudian sholat, ya, ibadah sholat contohnya terlihat. Bagaimana dia pergi ke masjid, bagaimana dia ruku, bagaimana dia sujud, dia terlihat. Tetapi beda dengan puasa. Puasa itu adalah ibadah yang tidak terlihat, ibadah yang tidak tahu, bahkan tetangganya pun, ya, bahkan temannya pun dia tidak tahu bahwa dia sedang ibadah. Inilah dimana puasa ini yang membedakan, ya, karena wa ana ajri bihi, Allah melipat gandakan, Allah memberikan pahala, ya, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau misalnya amalan-amalan yang dilipat gandakan, tapi kalau saum itu Allah berikan langsung, ya, Allah berikan langsung pahalanya. Inilah dimana pembeda antara saum dan sholat, saum dan ibadah-ibadah yang lain. Bagaimana saum itu tidak terlihat, bahkan ketika kita menanyakan saja jangan sampai kita jangan sampai kita tahu saya sedang puasa. Utamakan jangan sampai kita beritahu orang lain aku sedang puasa. Ya, inilah berarti bagaimana ibadah sir, ibadah yang tidak terlihat, ya, ibadah yang mungkin ini adalah sebagaimana bahwa saum itu adalah menahan, bukan hanya menahan makan dan minum saja, tetapi Imam Ghazali yang mengatakan bahwa kita menahan syahwatnya, ya, kita menahan apa? Kita menahan mata, puasa matanya, ya, kemudian mulutnya juga puasa, tangannya juga puasa. Jangan sampai puasa hanya dengan nahan makan saja, ataupun nggak mau minum saja sampai nanti maghrib. Tetapi ya, puasalah mulut kita, jangan sampai kita berpuasa ngomongkan batur, ya, jangan sampai kita puasa, ya, tinggal apa lagi dengan lalai dengan sholatnya. Percuma kita puasa tapi sholat jamaah tak ada. Apalagi sebagai santri, jangan sampai kita puasa tapi meninggalkan sholat, melalaikan sholat. Ya, ingat sholat adalah imaduddin, ya, kemudian ditambah lagi dengan puasa, bagaimana Allah melipat gandakan amalan kita. Ya, jadi intinya satu, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemuliaan lewat kita berpuasa, lewat kita menahan makan, lewat kita menahan minum. Kemudian Allah berikan tips bagaimana kita diterima ataupun banyaknya pahala yang Allah berikan kepada kita. Mari kita sama-sama jaga lisan kita, jaga perbuatan kita, jaga telinga kita, jangan sampai kita puasa tapi masih saja bermaksiat. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ya, ini ada pertanyaan dari Ahmad. Ya, dari Ahmad dari Jawa, ya, mengatakan bahwa bagaimana cara kita berpuasa, ya, tapi katanya kita sering bolos ataupun lalai dengan sholat. Nah, ya, banyak yang puasa tapi lalai dengan sholatnya. Banyak yang puasa lalai ibadah yang lainnya. Ya, karena kita puasa, kemudian karena kita lelah, ya, capek puasa teh, ya, kemudian perut kosong, ibadah ataupun sholat pun tidak puasa. Sampai ada yang sholat sambil lala kegolerannya, karena apa? Tekuat nangtung, kan ini bahaya, ya. Nah, bagaimana? Nah, berarti intinya adalah niat terlebih dahulu. Innamal a'malu binniyat. Ya, kita bermula dari nawaitu shauma ghadin, ada ifar di syahri Ramadan, hadis sanati fardhillah taala. Kita diwajibkan untuk berniat sebelum kita melaksanakan saum. Maka jangan lupa, niat inilah yang menjadi fondasi kita mau senantiasa kuat dalam beribadah puasa itu. Tapi jangan lupa bahwa kita harus sahur, ya. Awas sahur.
Sahur itu, di sahur itu ada keberkahan. Ya, kalau kita ibadah, ya, kemudian sahurnya jangan lupa. Ya, mentang-mentang kita kuat. Nah, saya mah kuat katanya, nggak sahur pun sampai maghrib. Ya, tapi tidur terus, ya. Ya, jam 8 tidur sampai duhur, bangun sholat, teruskan lanjut tidur lagi. Nah, itulah efek dari kita tidak melaksanakan sebagian sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi tipsnya satu, kita kuatkan niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita sahur, ya, untuk meningkatkan imun kita, untuk meningkatkan kekuatan kita nanti di saum yang besok akan kita laksanakan. Jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita sepelekan sahur, ya. Kemudian jaga ibadah, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa ketika kita sampai zuhur kita berwudu, ya. Dari pagi duha kita berwudu seger, walaupun jangan sampai kita kumur-kumur, kemudian ketiga kalinya segar karena apa? Ya tadi ente balik deh kumur katilu kalina, iya bahaya, ya. Jadi ibadah jangan kita tinggalkan, kemudian istirahat juga kita laksanakan, jangan sampai mengganggu ibadah kita. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tidak ada lagi pertanyaan, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.